Saudara pasti pernah bikin perjanjian dengan orang untuk bertemu. Entah itu janji untuk ketemu dokter, entah itu janji untuk ketemu teman, entah itu janji untuk ketemu dengan pengacara kalau saudara lagi ngurus sesuatu, entah itu janji dengan siapa saja. Bagaimana sikap saudara terhadap janji yang saudara buat, perjanjian saudara dengan orang? Apakah saudara adalah orang yang selalu menepati janji saudara untuk ketemu, atau saudara akan melihat-lihat siapa dulu orangnya? Kalau itu janji untuk interview kerja, pasti saya datang. Tidak mungkin saya tidak datang. Saya datang early lagi, lebih awal. Kalau janji dengan dokter saya, pasti saya datang. Karena saya perlu dia untuk merawat, untuk menyembuhkan saya. Kalau janji dengan bos saya, apalagi pasti saya datang karena saya takut kehilangan pekerjaan saya. Bagaimana dengan jam-jam doa kita? Pernahkah kita ada perjanjian dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, setiap pagi saya akan bangun entah jam 4 pagi, entah jam 5 pagi, saya akan bangun lebih awal supaya saya bisa baca firman, supaya saya bisa bersujud di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa dan saya mau dengar Tuhan bicara pada saya melalui firman Tuhan. Dan malam hari selesai saya menjalani hari saya juga saya akan kembali pada Tuhan. Dan saya akan kembalikan ucapan syukur pada Tuhan untuk hari yang sudah dianugerahkan bagi saya. Apakah saudara adalah orang yang tepat dan pegang janji saudara untuk bertemu Tuhan? Apakah saudara melihat bahwa untuk bertemu Tuhan itu adalah satu appointment, satu janji yang sangat penting yang harus ditepati, yang bahkan tidak bisa diganggu oleh urusan apapun juga? Apakah jam-jam doa saudara-saudara tetapkan dan saudara katakan, "Tidak ada yang mengganggu saya ketika saya berdoa." Sekalipun itu ada telepon, sekalipun itu ada panggilan dari mana-mana, tolong kasih tahu kalau jam ini adalah jam doa saya. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita kekurangan hikmat, kita harus minta pada Tuhan. Bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Saudara, dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan, di dalam pertandingan iman yang saya jalani ini, saya mendapatkan bahwa hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya tidak bisa belajar hikmat di sekolah. Di sekolah tidak mengajarkan hikmat bagi kita. Di mana-mana tidak ada yang bisa mengajarkan hikmat bagi kita. Kita hanya mendapatkan hikmat itu dari Tuhan saja. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat itu dari Tuhan? Dengan kita punya waktu yang berkualitas yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Karena itu tadi saya katakan, apakah saudara punya appointment dengan Tuhan yang saudara penuhi secara disiplin, saudara penuhi dengan setia appointment saudara dengan Tuhan. Kita harus belajar bikin appointment dengan Tuhan. Kita harus belajar bikin janji untuk ketemu Tuhan dalam waktu-waktu yang tertentu, di mana kita bertemu Tuhan dan tidak ada hal-hal lain yang mengganggu kita. Kita tidak ada dalam kesibukan kita. Bukan berarti kita cuma bisa ketemu Tuhan dalam doa seperti itu, tetapi di dalam doa itu berarti kita melepaskan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita yang lain dan kemudian kita datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita sampaikan pujian kita sampaikan pengagungan kita pada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Dan sesudah itu kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena itu betapa pentingnya kita spend time dengan Tuhan dalam keadaan seperti itu, di mana kita tidak lagi terikat dengan kesibukan kita. Kita tinggalkan, kita melangkah keluar dari kesibukan kita. Kita khususkan ini waktu saya untuk ada di kaki Tuhan. Supaya saya bisa bicara dengan Tuhan. Dan sesudah itu betapa pentingnya kita untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ini. Karena dari sini Tuhan berbicara pada kita. Yang saya alami dengan saya rutin hidup seperti itu. Dengan saya rutin datang kepada Tuhan pada jam-jam tertentu tanpa diganggu oleh apapun juga. Dan saya mendengar, saya izinkan, saya punya waktu, saya sisihkan waktu untuk baca firman. Dari situ Tuhan menambahkan hikmat bagi saya. Jadi ketika saya minta hikmat pada Tuhan, Tuhan memberikannya dengan cara seperti itu. Dengan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan saya mengkhususkan waktu yang baik untuk Tuhan. Waktu yang berkualitas, bukan waktu yang lagi lari-lari, lagi terima telepon sana, terima telepon sini, bukan. Bukan sambil kita buka-buka Facebook dan kemudian kita bilang dari situ Tuhan akan berikan hikmat. Ya memang di mana-mana banyak sekarang, seolah-olah perkataan hikmat itu ada di mana-mana, tapi tidak ada hikmat yang akan kita temukan di luar daripada Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Karena itu mari kita belajar mulai saat ini.
Kita akan belajar Alkitab di sepanjang tahun ini, di dalam channel saya ini saya katakan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan ini. Tetapi saya tidak bisa memberikan hikmat pada saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat pada saudara. Seperti saya menerimanya dari Tuhan, Tuhan pun yang memberikannya bagi saudara, bukan siapa-siapa. Dan saya mengajak bagi kita untuk mari kita sama-sama mulai perjalanan kita di dalam pertandingan iman kita bersama ini. Mari kita sama-sama mengambil waktu, bikin appointment dengan Tuhan. Tuhan, tiap hari pagi jam seperti ini saya mau datang pada Tuhan, dan malam jam seperti ini saya mau datang pada Tuhan, dan saya tidak akan mengizinkan ada hal-hal yang lain mengganggu saya. Di waktu saya harus ketemu Tuhan, saya bertemu Tuhan. Saya akan tinggalkan kesibukan yang lain, saya akan bertemu Tuhan, dan saya minta Tuhan penuhi saya dengan hikmat Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kita untuk belajar firman Tuhan ini, di dalam kita menjalani pertandingan iman kita, sama-sama kita akan belajar dari hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama Tuhan yang saudara sembah. Tuhan yang saya bikin appointment tiap hari untuk ketemu dia tiap pagi dan malam adalah Tuhan yang sama yang saudara jumpai juga tiap pagi, tiap malam, setiap waktu dalam hidup saudara. Dan kalau dia boleh menganugerahkan hikmat bagi saya, kalau dia boleh membukakan rahasia firman Tuhan ini bagi saya, dia juga yang akan membukakan rahasia, rahasia firman itu bagi saudara. Saya akan berjalan bersama dengan saudara, tetapi saudara perlu menerima dari Tuhan apa yang dia bukakan, rahasia-rahasia yang dia bukakan. Karena sering kali yang saya alami ketika saya belajar firman, ketika saya berbicara seperti ini dengan orang lain, saya belajar firman Tuhan dari situ. Tetapi setelah perbicaraan itu selesai, pertemuan itu selesai, Roh Kudus itu masih terus menerangkan rahasia-rahasia firman itu di dalam saya. Dan saya percaya saudara pun akan mengalami yang sama. Mari kita mulai dengan kita membuat appointment dengan Tuhan, kita bikin janji dengan Tuhan untuk bertemu setiap hari secara disiplin kita mau ketemu Tuhan, kita mau berdoa, kita mau baca firman. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita menjalani tahun ini ketika kita bersama-sama belajar firman, berlari-lari di dalam pertandingan iman ini sampai kita mencapai garis akhir dengan baik. Tuhan sendiri yang akan mengajarkan kita, yang akan membawa kita bertumbuh, berakar makin dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, makin hari makin kuat, semakin hari semakin dekat dengan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.